Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun, walau karihal ahokriun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fausikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum bekerja. Ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqaltum minal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil illa tanfiru yu'azibukum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para guru, para imam, para hujaj, ya. Para sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama, setelah bersyukur kehadirat Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Setelah bersyukur kehadirat Allah dan bersalawat kepada Rasulullah, izinkan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau teman-teman sekalian merasa menunggu. Benar-benar minta maaf karena jarak lumayan jauh tadi dari Cakung. Ada kajian, ya, ada kajian untuk anak-anak muda di sana. Kajiannya betul-betul menggelora, ya. Kajiannya meminta fatwa jihad kapan perang. Saya nggak tahu teman-teman di Darut Tauhid minta fatwa begitu juga. Nanti diomelin sama AA. Betul tidak? Halo? Betul tidak? Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bahas soal konspirasi terbesar umat abad ini. Namun ini konspirasinya harus luas. Ya. Harus luas. Maksudnya luas apa? Maksudnya luas secara menyeluruh. Karena ada konspirasi pribadi ada. Itu nggak kita bahas. Ya, banyak ngajakin ngaji berduaan. Itu konspirasi bagi seorang jomblo. Ini nggak kita bahas ini. Ya, ngajakin apa? Itu konspirasi itu. Ya. Datang ke rumah malam minggu bawa martabak, ini konspirasi ini, ya, boleh di ini konspirasi, dan itu nggak kita bahas, ya. Kita bahas ini adalah konspirasi terbesar abad ini yang menyeluruh. Ada dua, yaitu konspirasi internasional dan konspirasi yang nasional. Nah, ini yang kita bahas sekarang. Jadi jamaah sekalian, kita bahas soal konspirasi. Sebenarnya teman-teman merasa dulu nggak? Itu dulu. Kalau nggak merasa atau merasa, kita jawab dulu. Dari saya pengen interaktif, ya, pengen interaktif. Antum merasa nggak ada konspirasi? Apa? Jangan merasa doang lo. Enggak, merasa apa? Merasa apa? Ini saya taruh di bawah ya, takut tumpah kena laptop ya. Yang lain aja. Kamu merasa apa? Ada konspirasi nggak saat ini? Tahu nggak bedanya konspirasi sama kontrasepsi? Beda jauh itu.
Ya, beda jauh. Ini konspirasi. Ya. Sebuah rekayasa yang bermaksud sesuatu berbeda dengan yang tampak. Merasa nggak? Antum merasa konspirasi nggak? Ada nggak konspirasi yang antum rasakan? Apa contohnya? Berita hoak. Ya, itu konspirasi yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, ayo kalau umpamanya nyambung, alhamdulillah lebih cepat kajiannya. Kalau nggak nyambung ini repot. Ada lagi konspirasi apa lagi? Coba konspirasi apa lagi? Ya, jadi maksudnya hoax itu, hoax menjadi hak milik pemerintah. Kalau berita itu dari rakyat, hoax. Kalau dari Luhut, nggak hoax. Tahu Luhut? Nggak hoax. Ya. Udah jelas-jelas ada orang pakai baju PKI. Pak Luhut bilang apa? Tren anak muda, PKI loh. Anak muda. Ya, coba apa lagi kira-kira? Ini bahaya. Betul. Hoax adalah sebuah contoh konspirasi. Jadi orang nggak berani kirim apa. Akhirnya informasi tertutup. Dulu pada zaman Pak Harto almarhum juga ada itu. Begitu ada sedikit aja orang berani, beredel. Prioritas, tutup. Sinar Harapan, tutup. Ya, banyak media-media yang dibungkam. Ya. Nah ini betul. Ada lagi nggak? Saya mau ambil 5 contoh konspirasi. Bapak ada konspirasi apa hari ini? Kriminalisasi ulama, jelas konspirasi untuk melemahkan simpul Islam. Pemerintah ketakutan melihat 212 luar biasa. 7,8 juta umat Islam kumpul. Kalau kata Metro TV 50.000, 50.000, ya. Betul sekali. Itulah sebuah konspirasi. Untuk apa? Melemahkan umat Islam. Sehingga umat Islam tidak lagi punya pemimpin. Saat ini mau nggak mau, suka nggak suka, pemimpin umat Islam adalah siapa? Yang ada di 212 itu adalah semuanya pemimpin umat Islam. Ada Habib Rizik di sana. Ada Agim di sana. Ada Ustadz Arifin Ilham di sana. Ada Ustadz Yusuf Mansur di sana. Ada Ustadz Bakhtiar Nasir di sana sebagai ketua GNPF. Ya. Itu semua adalah pemimpin umat. Saat ini mereka pemimpinnya. Ya. Pemimpin umat Islam mereka. Betul sekali. Dikriminalisasi. Satu persatu copot. Satu persatu dirontokkan. Betul. Itu konspirasi abad ini. Minggu ini. Besok. Siapa lagi? Ayo wanita. Pernahkah kau dikonspirasikan oleh makhluk-makhluk di depanmu ini? Apa lagi? Konspirasi apa lagi? Ya? Itu makna konspirasi. Yang saya mau contoh dari sebuah konspirasi. Ini powernya nggak jalan. Tuh. GNBI, jelas konspirasi, tasnya nggak masuk. Jelas betul. GNBI, ya. Genbel Indonesia. Ya. Jelas sebuah konspirasi. Ya. Bawa golok, bawa balok, berada di tengah-tengah lingkungan polisi, nggak disentuh, nggak diapa-apain. Orang-orang FPI yang digebugin, yang tangannya patah, nggak dijenguk. Sekalinya GNBI dijenguk. Ya elah. Tunggu loh. Ya tunggu doang. Ya, tadi wanita menyebut reklamasi. Betul. Betul. Sebuah sebuah konspirasi untuk melemahkan umat. Ya, untuk mengkerdilkan umat. Yang akhirnya nanti wallahu a'lam siapa yang beli itu semua? Ya. Persis yang terjadi di Tibet. Tibet adalah sebuah negara merdeka, saudara. Ada konspirasi Cina di sana. Boleh tidak ngomong Cina? Boleh nggak ngomong Cina?
Siapa bilang itu sara? Emang lu Cina? Betul tidak? Mentang-mentang, oh nggak boleh ngomong Cina. Itu sara. Negaranya sendiri sebut RRC. Republik Rakyat Cina. Nggak jadi Republik Rakyat Tionghoa, enggak. Chinese food, makanan Cina, nggak sebut makanan Tionghoa. Nggak apa-apa sebut Cina, jangan kesinggung, ya. Chinese food, tahu Cina, ada tahu Cina, masa sebut tahu Tionghoa? Coba lo ke pasar, ayo bilang, yuk beli pete Tionghoa, ya. Pete Cina, pete Tionghoa. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Tionghoa. Ya elah. Ya, nggak ada begitu. Sebut, nggak usah ragu-ragu. Cina, emang Cina. Ya, nggak rasis itu. Giliran Batak nggak apa-apa. Sunda nggak apa-apa. Jawa nggak apa-apa. Arab nggak apa-apa. Maluku lo nggak apa-apa. Ambon lo nggak apa-apa. Cina lo rasis. Ya, kurang ajar. Emang lu Cina mau dibilang apa? Ya. Sampai mana tadi? Oh iya, sebuah konspirasi. Coba kita lihat aja. Buka mata Anda lebar-lebar. Tibet dulu sebuah negara merdeka. Konspirasi, dikasih uang, dikasih bikin jalan, bikin kereta, bikin segalanya. Ternyata juga dikirim juga tenaga kerja, lengah sedikit, bam, ternyata tenaga kerja itu adalah tentara dan diambil Tibet dan sekarang tidak ada lagi saudara Tibet. Bahkan memimpin Tibet Dalai Lama dibuang, tuh buang, wah, dahsyat itu. Anak siapa tuh? Sini, keren itu, ya. Dibuang, buang. Itu yang bermasalah emaknya itu. Emaknya sering suruh anaknya buang nggak. Jadi dia memori. Begitu saya bilang buang. Emaknya itu yang masalah. Anak-anak ntar gue buang loh, saya apa? Semoga ibu kembali ke jalan yang benar, ibu. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, begitu juga sebuah negara yang bernama Zimbabwe. Ya, konspirasinya kental sekali, gelontorin duit, gelontorin apapun, semua apapun. Tiba-tiba apa? Tergadai itu negara oleh Cina karena nggak sanggup bayar apapun, akhirnya selesai, kelar hidup lo. Alkisah Angola juga demikian. Bahkan lebih parahnya di Zimbabwe sekarang mata uangnya yuan. Angola juga demikian. Reklamasi di mana-mana. Akhirnya apa yang terjadi di Angola? Nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Digadai itu negara. Habis semuanya. Nggak punya kebijakan lagi. Dan tidak punya kedaulatan lagi di Angola. Hampir-hampir kita tidak punya kedaulatan, hampir-hampir. Nanti saya cerita di mana. Yang terbaru apa? Kasus bandara tahu? Tahu? Yang update dong anak muda. Yang update dong. Kuala Namo. Sri Lanka. Cilangkap. Gagal paham gua. Itu diutang itu. Dan jawabannya gampang sekali. We don't want your bandara. We just want our money. Dan lihat hutang kita kepada Cina. Siapa yang bayar? Hah? Lu Jok. Bukan lu Jok, gue yang bayar. Kita yang bayar. Ya. Paham gak lo? Ente yang bayar, kita semua yang bayar, ya, rakyat yang bayar. Dari mana yang dibayar itu?
Dari pajak, listrik naik, STNK naik, pajak naik, PAM naik, cabai naik. Ya, untung menteri kita hebat. Cabai naik, solusinya tanam cabai sendiri. Wow. Hebat tidak menteri kita? Hebat, luar biasa. STNK naik, cetak sendiri, tuh hebat baru. Tuh baru hebat. Nggak ngerti saya, bagaimana bisa cabai naik tanam sendiri? Kan lama. Baru berbuah gitu kan. Lagian paling 2 pohon kita bisa tanam. Habis petik 2 hari habis. Mau cabai lagi ntar nunggu bulan depan baru nunggu lagi. Solusi apa itu? Listrik naik, nyantol sendiri dong. Ya nggak usah ada elu deh sekalian gitu kan. Betul, itu sebuah konspirasi yang dahsyat sekali. Ada lagi, silakan. Konspirasi. Ya. Hukum jelas dari awal memang sudah konspirasi hukum. Anak-anak UI, ada fakultas hukum melahirkan itu enggak? Apa produk dari fakultas hukum UI? Apa produk dari fakultas hukum Unpad? Apa produk dari fakultas hukum Erlangga? Apa produk coba? Bertahun-tahun negara ini merdeka, masih tetap KUHP yang asli dan produk dari Belanda. Belanda pergi, hukumnya tinggal. Belanda pergi, sejarahnya tinggal. Saya udah bahas sejarah waktu itu ya. Sejarah Belanda yang kita pakai. La ilaha illallah. Iya. Iya, ada anteng dia, subhanallah. Ya. Kok si Jampang kebun korma? Hah? Bukan isinya file gue nih. Hah? Lah, konspirasinya mana? Oh ya, di sini. Ya, masih lihat belum mulai. Deh, kenapa? Sabotase nih. Nah, ini bagian dari konspirasi. Bagian dari konspirasi. Baik, kita lanjutkan. Biar nggak ada ini. Saudara tahu, kalau dihitung-hitung, konspirasi apa terbesar abad ini? 100 tahun. Atau 50 tahun, atau 20 tahun lalu sampai sekarang. Konspirasi apa terusan? Perdagangan bebas. Itu konspirasi bagian daripada Illuminati. Konspirasi perdagangan bebas. G7, G20 itu adalah konspirasi yang luar biasa abad ini. Yang membuat apa? Bebasnya mereka menjajah tanpa harus dengan senjata. Hilangnya kedaulatan kita. Yuk. Kita punya kedaulatan apa? Obat kagak ada. Bukan punya kita semua, hampir semua obat kita nggak punya. Yang kita punya cuma obat kuat. Ramuan Madura. Selesai, yang lain kagak punya. Coba beli tuh toko obat. Mana punya kita? Di stop aja obat gitu. Nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak punya kedaulatan obat. Konspirasi luar biasa. Makanan, minuman, kagak ada. Sampai cuma dapat air putih doang sama no green tea gua. Ini bukan produk Indonesia, gua kagak mau minum. Ini bukan produk Indonesia, gua kagak mau minum. Yang gua mau tuh di bawah tuh, nasi goreng Bang Maman. Asli Indonesia. Makanya ditawarin nasi tadi kagak mau. Tuh nasi goreng. Disangka saya bercanda. Ini beneran. Jangan pedas. Turun kayak satu orang. Di situ nasi gorengnya tuh di situ. Jangan terlalu pedas, sedang aja. Telurnya 2 dicampur. Mana ada yang ngalahin kayak begitu, nikmatnya coba.
Kita terjajah selama ini oleh sari roti. Betul? Sampai sarapan mesti roti. Padahal kita punya ongol-ongol. Padahal kita punya segala macam yang hebat. Ancemoy. Tahu ancemoy loh? Tadi saya bahas sejarah sama ibu-ibu. Saya bahas sejarah soal apa? Soal sejarah pembentukan agama Kristen. Karena ibu-ibunya memang kepengen. Karena katanya biar anak-anaknya kuat. Karena di situ ya di daerah Galur banyak kristenisasi. Saya bahas. Saya bilang pada waktu itu Raja Konstantinus yang membuat. Siapa Bu? Ketimus. Tadi beneran nenek-nenek, ya ampun. Ketimus, ya Allah. Ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, salah satu konspirasi terbesar yang membuat sekarang menjadi seperti ini dunia adalah konspirasi yang dilakukan laknatullah bernama George W. Bush. Inilah konspirasi terbesar ya, yang dilakukan George W. Bush. Konspirasi terbesar ini adalah dengan dibuatnya peledakan WTC. Persis sebelum ini, ya, sebelum peledakan ini, mereka sedang krisis. Saudara, saya ini ini kacamata saya seorang seorang haikal lah, yang lagi lapar dan kepengen nasi goreng lah, ya. Ya, seorang haikal lah, ya. Ya, Indomaret, Alfamaret adalah sebuah konspirasi. Penghancuran, penggembosan, dan perontokan ekonomi yang didahului oleh raja dirajanya. Carrefour, Hypermart, Giant, ya, dan sejenisnya. Yang di negaranya sendiri nggak boleh. Dan potongan-potongan itu sebagai mantan supplier, 7 tahun saya supplier untuk Carrefour, ya, untuk Hypermart dan sebagainya. Masya Allah, potongannya, listing fee-nya, sewa gondolanya, shrinkage-nya, fee-nya, SPG-nya, SPM-nya, ya, biaya kantongnya, biaya ngeprintnya. Waduh, pungutannya itu dahsyat sekali. Ya. Yang membuat apa? Yang membuat nggak bisa bergerak. Tapi harus, kalau nggak dikenal. Akibatnya apaan? Kita jualannya di retail, nyari untungnya di retail. Nah ini konspirasi. Satu supermarket besar buka, 30 warung tutup. Akhirnya punya dagang apa tuh anak? Bergantung akhirnya. Konspirasi. Kita nggak punya kedaulatan obat tadi. Obat di stop, kita nggak punya apa-apaan. Kita nggak punya kedaulatan apaan? Apalagi makanan. Ya, kita nggak punya, di stop, udah bangkrut. Kita, kalau teman-teman tahu apa yang saya tahu, saya jadi pusing. Karena itu saya cerita, biar saya hilang pusingnya, biar Anda yang pusing sekarang. Saya baru pulang dari Lampung. Ibu tahu singkong? Berapa sekilo ibu beli di pasar? Berapa singkong di pasar?
Yang satu bilang 5, yang satu 20. Abis ini dia keluar dagang berdua. Gue jual sama lu deh. Bu, saya dari Lampung. Ibu tahu di Lampung berapa harga singkong sekilo? 250 perak. Ada yang sampai 300 perak. Itu petani singkong nangis. Bagaimana jualnya? Bagaimana cara jualnya? Cuma dihargain 300 perak. Kenapa? Untuk upain orang yang cabut aja nggak cukup. Untuk dirinya cabut aja dari ujung ke ujung. Cuma dapat berapa kilo dan dia lapar. Dia beli makanan, habis untungnya itu. Kecuali kalau dibeli nasi goreng masih cukup. Saudara, ini kok bisa semurah itu? Ibu-ibu mau tahu? Sahabatku sekalian mau tahu? Kok bisa semurah itu? Inilah yang disebut GMO. Apa GMO? Tuh, kurang update sih. Udah, saya tutup sebentar saja, 5 menit. Sambil menunggu Anda tahu apa GMO. Ini luar biasa pentingnya. Ini salah satu rekayasa terbesar. Kenapa harga singkong bisa dijual sekilo 100 perak? Kenapa kedelai bisa dijual 100 perak sekilo? Kenapa? GMO biang keroknya. Sekarang buka apa tuh GMO di Mbah Google, tanya. Silakan. Food, kata kuncinya food, GMO. Ayo. Ayo apa? Baca. Ya. Apa itu? Genetically modified organism. Apa artinya? Bayangkan, kedelai palsu, singkong palsu, kacang palsu. Entah dari apa dibuat. MUI lagi ngebahas ini dan insya Allah akan mengeluarkan fatwa haram. Dan kalau itu mengeluarkan fatwa haram, tempe, petani-petani tempe akan berjaya. Petani-petani tahu akan hebat. Kenapa? Karena selama ini mereka nggak bisa jual, impor semuanya. Petani-petani singkong akan hebat. Dulu kita punya beras, kita berjaya dengan beras. Beras kita dibeli, dimakan sama semua negara-negara itu. Malaysia dari kita, Singapura dari kita, Thailand dari kita, Hong Kong, Bangkok, semua beras kita yang dimakan di zaman Pak Harto. Sampai kita swasembada, surplus, berlebihan. Sekarang tidak sanggup lagi. Kita impor semuanya. Kita tidak punya kedaulatan lagi. Andai kata keran itu di stop, makan apa kita? Makan apa? Terigu. Bukan punya kita. Teh. Bukan kita punya. Sampai Helios, Nyam-Nyam, Citato, Sariwangi. Bukan lagi punya kita. Pagi-pagi kita mau beli nasi, mau buat nasi goreng. Contoh, lu gimana sih? Pagi-pagi, coba aja. Tek, pagi-pagi. Buka, lihat berasnya dari Cina. Ya, dari Cina. Biar kayak cabai bawang, impor. Bangkok. Pakai kecap Bango, punya Unilever. Coba. Ya, sian. Telurnya impor. Nah,
hiburan, Masya Allah. Ya. Ini rekayasa terbesar abad ini untuk negara kita. Dan kenapa ini? Ini sumbernya, teman-teman. Ini sumbernya. George Bush, la'natullah alaih. Ya, lihat ini 9/11 investigate. 9/11 investigate. Orang bule aja minta investigate. World Trade Center Building 7 didn't just blow up itself. Gedung WTC itu tidak meledak dengan sendirinya, mustahil. Kontrol, demolition, peledakan yang terkontrol. WTC 1, 2, dan 7. Lihat, demo anti Bush. Emang sampai ke sini berita ini? Kagak, saudara. Ini saya abaikan dah. Kita lagi bahas beda ini, ya. Illuminati. Ya. Saya nggak bahas ini. Number 1 in the world, terrorist. Hundreds of architects and engineers, ya, demand a real 9/11 investigation for 9/11 truth. Ini nyata, saudara. Ya. Ini rekayasa. Ini sebentar, saya nggak bahas dulu. Ini panjang pembahasannya. Ya, ini bagian Illuminati nih, nasi uduk penabang. Ya, ini juga Illuminati itu ya. Topi petani Illuminati juga ya. Iluminasi ya. Freemason, pulang bayar loh. Ya. George W. Bush did 9/11. Ini pelakunya. Pelakunya dia, ya. Did. Ya. Bush, ya. We love Bush dead, ya. Iya, we love Bush dead, ya. Dan ini telah terjadi tahun 93, telah dibuat di komik udah jadi, ya. Dan ini tuh di Donald Bebek, ASK, ASABUT about Illuminati, ya. Former Presiden Italia mengatakan it's a common knowledge Mossad, CIA behind 9/11 terror attack. Ngapain ini konspirasi ini? Ya, ini dia konspirasinya. Tuh agak 46 juta 13 orang. Anda tahu logo apa ini kan? Oke, teman-teman sekalian, inilah konspirasi terbesar abad ini. Ngapain mereka begini? Untuk legitimasi mengatakan Islam itu teroris. Sampai ke Indonesia, sampai ke seluruh dunia saat ini. Begitu ada peledakan, teroris. Islam, teroris, keras, radikal. Islam, teroris, keras, radikal. Saudara, apa-apaan begini? Hah? Apa-apaan begini? Dia yang buat kok. Umat Islam yang dituduh. Dia yang buat sendiri. Sampai ke sekarang, sampai kayak begini, coba lihat. La haula wala quwwata illa billah. Jahat sekali. Dan ngapain dia bilang begitu? Coba perhatikan. Pada saat itu Amerika sedang krisis. Soal apa? Pangan. Soal apa? Minyak. Dan dia kekurangan minyak. Lalu dari mana cara minyak itu cara ambilnya? Dari mana? Afghanistan, Irak. Ngapain caranya? Dengan menciptakan sebuah 9/11 untuk legitimasi. Ini diakibat ini Amerika menyatakan perang. Ini apa namanya? Osama bin Laden berada di atasnya, di atas kejadian ini. Lalu ditrace pilotnya. Inilah nama pilotnya. Nggak taunya pilotnya udah mati 4 tahun yang lalu. Yeay. Laknat loh. Ya. Dan seterusnya. Dan dia ya, ketahuannya dia anggota daripada salah satu petinggi Illuminati. Ini 9/11 lihat. Bapaknya bilang, out of these troubled times, our fifth objective a new world order. Dia ngomong tanggal 9/11 tahun 90. Coba. Dia rapat pada 9/11 untuk keputusan ini. Dan 9/11 sebelumnya adalah sebuah konspirasi antar umat Yahudi. Ya.
9/11. 9/11. 9/11 investigate building. Singkat cerita. Nah ini ya siapa saja mereka ada filenya. Singkat cerita, saya nggak mau itu. Yuk kita lanjutkan tadi. Ya. Ada rencana ini. Ya. 6 bulan sebelum 9/11. 6 bulan sebelum. Plan. Ya, ada aja kedapatan file-file ini ya. There is no plane. Ya, dia juga bingung kalau lihat TV ada tapi faktanya enggak. There is no plane. Enggak ada bayangan, ya. Tiba-tiba menghilang. Paham maksudnya ini? Ya, saya cuma mau menyampaikan aja sedikit saja betapa rekayasa ini membodohi umat Islam sedunia. Masya Allah, itu dia yang aneh kepengen. Subhanallah, terima kasih banyak ya kopinya ya. Alhamdulillah. Enggak gini sih, katanya gini, kalau umpamanya perut kosong minum kopi mah ya. Katanya gitu loh, katanya. Armageddon, dua gedung ini yang diledakkan. Bahkan unusual suspect, dua gedung ini tahun 95. Bahkan yang lebih seru, 9/11. Makin aneh nggak menurut saudara? Nukik nggak kapalnya? Nukik nggak? Atas ke bawah ya. Kalau yang di film dari mana? Lurus ya, lurus ya. Dan no damage ya, nggak ada kerusakan sedikit pun ya. Saksi hidupnya masih banyak, ratusan. Tadi wawancara habis ini. Potongannya rapi sekali. Jadi setelah gedung itu hancur, runtuh, pondasinya ternyata rapi sekali, rata ya. Dan diwawancara orang yang masih hidup habis ini. Ini sebuah bukti nyata, lantai 8 meledak jauh sebelum ada pesawat. Beberapa detik sebelum pesawat tiba. Film Flash Gordon, Iron Man. Ya. Pesawatnya menghantam 2 gedung dan kemudian menyihir Pentagon. Ya. Dan ternyata ada dari beberapa gedung
Ya. Lurus, tapi lihat nanti ada pesawat dari sini. Versi WB. Ya, versi Warner Bros. Dia cuma ngelihat bola, bukan pesawat. Jadi ini drone-nya, semuanya, investigasinya, copy filenya, 480 orang Yahudi nggak masuk kerja, ya. Putusnya di sini, rekayasanya ini nembus, lihat nggak nembus? Kurang canggih Photoshopnya ya, kurang canggih Photoshopnya. Lihat nembus, nembus. Bagaimana mungkin pesawat sebesar itu satu lewat sini, satu lewat sini, ya? Sudah. Inilah para investigasi yang mengatakan tidak pernah ada peledakan itu. Bukan Osama bin Laden yang melakukan hal itu. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, teman-teman sekalian, buka mata lebar-lebar. Masih banyak ternyata kalau saya scientific proof. Scientific proof. Ini bagian daripada Illuminati. Nanti kita diskusi sebentar. Dan bagaimana cara menyikapinya. Ini richplanet.net. Saudara bisa buka kalau masih ada file ini. Ya. Bahkan ada gedung di sebelahnya. Ini lengkap sekali, ilmiah sekali. Apakah ini Boeing 767? Lihat. Lihat. Apakah sebesar ini gedung? Debak. Lihat, turun ke bawah, turun ke bawah. Boom. Ya. Yang kedua. Nah, gitu ya. Nggak ada ini di TV kita. Dan lihat gedung yang lain pun runtuh tanpa ada ledakan. Ini lengkap, ini ilmiah sekali. Membuktikan betul-betul ini sebuah rekayasa dan film semata. Ya. Dan orang-orang ini penuh bertanggung jawab. Lihat tanpa bayangan. Waduh, senjata tanpa bayangan. Lanjutan daripada film si kuning mengambang. Ya. Dan seterusnya cukup kita mau diskusi soal Illuminati. Ya. Ini lebih kelihatan sekali ini ya. Ya. VLV bisa. Kamu nggak menemukan bangku, nggak menemukan kursi, nggak menemukan handphone, nggak menemukan pesawat telepon, nggak menemukan apapun. Yang kamu temukan hanyalah potongan-potongan segini. Ini bukan ledakan pesawat, ini bom. Dengar barusan, I harus close ya, ledakan before sebelum isu pesawat. Big explosion. Sayang sekali berita-berita seperti ini nggak sampai di sini, ya. Nah ini dia yang rancang gedung ini. Nih dia yang rancang. Dan yang ditemukan sangat mengecewakan dia. Yang ditemukan adalah potongan-potongan tuh. Terus nanti makin dekat. Potongan-potongan yang nyata yang sama.
Ya, gagal secara bersamaan. Penyangganya bangunan semua hilang. Tap 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 gitu ya. Betul-betul sebuah kontrol, Bang. Lihat potongannya semua sama. Ya, lihat potongannya semua sama. Ini adalah sebetul-betul biadab. Biadab, jahat sekali. Teman-teman sekalian, yang saya mau sampaikan adalah inilah fakta rekayasa, ya, fakta apa materi kita apa namanya? Konspirasi. Itu udah mulai error tuh namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Fakta bahwa konspirasi yang terjadi pada 9/11 berbekas dan sangat kuat dampaknya sampai detik ini, sampai di negara kita tercinta. Dominasi Amerika yang begitu dahsyat, begitu masif di semua jajaran mereka, di internet mereka, di film mereka, di Hollywood mereka, ya, di semua industri entertain mereka yang telah membuat umat Islam tersudut. Dan saking tersudutnya, kita masih ikut-ikutan dan berhasil membuat gegap gempita. Cuman 6 orang yang mati di Paris, dunia berduka. Dunia berduka. 6 orang doang yang mati di Paris. 4.800 bayi Muslim tidak ada bela sungkawa. Berhasil tidak? Luar biasa. Dunia saat ini mencekam umat Islam menjadi bulan-bulanan, dan dengan terpilihnya Donald Satan Trump, ya, dengan terpilihnya Donald Satan Trump membuat kita semakin jelas mana lawan-lawan yang sebenarnya. Ya, teman-teman sekalian dimuliakan Allah, inilah konspirasi terbesar abad ini. Dan diskusi kita mulai apa yang bisa dan harus Anda lakukan. Setelah tahu ini begini. Setelah saya sampaikan konspirasi mulai mikro dulu tadi. Mikro konspirasi hoax. Konspirasi GMO, GNBI. Konspirasi itu semua saya ceritakan dengan clear. Lalu ternyata ini bagian daripada konspirasi dunia. And wahai anak muda, what should you do? Bagi yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mungkin ada 2 hal yang saya tanyakan, Ustaz Eka. Yang pertama terkait konspirasi, mungkin yang saya rasakan juga ada keterlemahan ekonomi. Begitu kuatnya mereka menekan perkembangan ekonomi Islam. Tapi yang anehnya lagi, kenapa kayak ekonomi syariah itu pembelajarannya lebih kuat di luar negeri, Pak Ustaz. Misalnya di London ya, di London itu katanya malah orang kalau mau belajar ekonomi syariah, salah satunya ke London, yang notabene bukan negara Muslim. Terus yang kedua, untuk persiapan akhir zaman, katanya kita kan harus belajar 3 ya Pak Ustaz. Berkuda, memanah, dan berkuda, berenang, dan memanah. Cuman saya pernah dengar katanya urutannya kita harus berkuda terlebih dahulu, berenang, baru memanah. Masalahnya kan sekarang yang paling gampang kita laksanakan itu memanah, mungkin dari segi biayanya dan waktunya juga. Mungkin mohon penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab pertama tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah, mereka menganggap itu bukan Islam, Mas. Itu sebuah sistem alternatif dari sebuah ekonomi. Karena itu, dia menganggap bahwa inilah sistem terbaik untuk saat ini. Dan sampai yang akan datang, dia masih menganggap seperti itu. Ini adalah sistem yang terbaik. Karena itu, dia mengatakan bahwa
Dunia nantinya semua akan menuju kepada syariah. Jadi nggak heran kalau Amerika, Inggris sekarang sudah mulai syariah, Bank of Michigan syariah, dan Bank Swiss menerapkan syariah. Kenapa? Karena mereka melihatnya sebuah kehebatan sistem yang dirancang oleh Nabi Muhammad. Ya, di Indonesia perputaran uang syariah di bisnis syariah nggak sampai 2%. Gila, gila, nggak sampai 2%. Ini yang parah. Kita masih terkungkung dengan sistem ekonomi ribawi. Gitu. Dan untuk pertanyaan kamu yang kedua, apa? Urutannya nggak termasuk urutan, Mas. Nggak ada urutan. Bahkan bela diri secara keseluruhan, renang, kuda, mana. Siapa bilang panah lebih murah? Berenang paling murah. Di kali gratis, bisa kapan saja. Ya kan? Berenang di kali. Dan itu lebih masuk akal daripada berenang di kolam renang. Mau ngapain? Berenang di kali. Zaman kita masih kecil dulu, saya berenang di kali, mandi di kali. Mandi di kali Ciliwung, kali Bata. Itu zaman dulu gitu. Zaman orang tua saya, mandinya selalu di kali Gajah Mada. Bening, sampai dasar kelihatan. Ya, sekarang lo nyelam, nggak bangun lagi. Ya, luar biasa. Nah, jadi tidak urutan, semua secara serentak boleh-boleh aja. Kalau mau dibilang urutan, ya silahkan aja, nggak ada masalah ya soal itu. Lalu yang kedua, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesudahan dari konspirasi besar ini Pak untuk umat Islam yang termaktub dalam hadis yang itu gimana? Apa umat Islam akan musnah, menang atau gimana Pak? Ulangi apa? Hasil dari konspirasi ini untuk umat konspirasi ini Pak, kesudahan dari konspirasi ya untuk umat Islam yang termaktub dalam Quran dan hadis, Ya, apakah akan hancur atau memberi kemenangan? kesudahan dari konspirasi. Endingnya gimana Pak? Gitu ya. Cerita endingnya bagaimana? Alhamdulillah. Lagi. Sampai gua habis baru gua jawab. Ending daripada cerita ini gimana sih gitu ya? Akhir dari konspirasi ini bagaimana? Akhir dari konspirasi adalah kalian akan berperang melawan Yahudi, Islam dan Yahudi. The end of the world itu Islam dan Yahudi. Itu endingnya. Dan kalian akan menang. Kalian akan membunuh umat Yahudi itu. Pertanyaannya, kan ada Kristen, kemana mereka? Kemana mereka? Jangan lupa ada Nabi Isa saat itu. Dan orang-orang Kristen yang taat sama Nabi Isa, dia akan masuk kembali ke dalam agamanya, yaitu Islam. Dan orang Kristen yang ingkar kepada Nabi Isa, dia akan memilih Yahudi sebagai basisnya. Kan ada Syiah, ya. Syiah pun demikian. Ada Imam Mahdi, imam yang ditunggu oleh mereka dan oleh kita juga. Nabi Isa juga ditunggu oleh kita dan mereka juga. Jadi Syiah ketika dia mendengar kata-kata Imam Mahdi, Syiah yang masih punya otak tinggal dikit. Syiah yang masih punya otak dan dia mendengar kata-kata Imam Mahdi, dia akan masuk ke dalam Islam. Dan Syiah yang mayoritas, kan gak ada otaknya mayoritas, dia akan ikut kepada Yahudi induknya. Karena itu Nabi mengatakan Dajjal akan muncul dari Isfahan. Di mana Isfahan? Iran. Itu dia. Itu endingnya. Lagi kumpulin. Kalau gue lupa tinggal tanya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tat mau nanya Tat mengenai fenomena yang ada saat ini nih Tat. Saya sebenarnya agak bingung mengenai apa? Saat ini kan banyak kriminalisasi ulama. Kita ini dibuat kayak orang bodoh gitu Tat. Kita melihat faktanya seperti ini, dibuat seperti ini. Nah, itu gimana Tat? Sebaiknya kita Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ditindas. Ditindas ini akan menjadi kekuatan. Bola bekel mau melanting tinggi dibanting. Makin tinggi bantingnya makin melambung. Itu sunatullah. Sunatullahnya begitu. Nabi Adam alaihissalam emang turunnya bareng berdua sama Hawa gitu. Kagak. Nabi Siti Hawa di Mekah, Nabi Adam di India. Berjalan dulu, mesti berjuang, baru pertolongan Allah datang. Nabi Ibrahim dibakar dulu Pak untuk menjadi seorang inni ja'iluka linnasi imaman. Nabi Nuh, kenapa? Kok iseng banget? Suruh buat perahu di atas gunung. Ya di hutan aja biar nggak repot, kan kagak ada traktor zaman dulu, nggak ada trakindo utama. Betul? Nah itu. Kenapa Pak? Karena Allah harus lihat lu berusaha dulu baru dapat pertolongan Allah. Lu susah payah dulu, mau nggak mau begitu sunatullah. Ini Allah yang tentukan kok hukum secara ini, secara begini. Nabi Musa, kenapa harus belah laut setelah habis daya upaya? Belakang Fir'aun, depan laut, kiri gunung, kanan gunung. Baru Allah kasih kemampuan belah laut. Dan cuma sekali. Enggak sekali, berkali-kali. Kalau berkali-kali kemana-mana belah-belahin aja laut gitu. Sekali-kalinya. Dan itu ketika sudah habis daya dan upaya Musa alaihissalam. Kapan Nabi bisa diselamatkan oleh Allah? Ketika tersudut oleh tentara Yudas Iskariot. Ya kan? Semua Nabi begitu Pak. Kapan Nabi Muhammad diizinkan Futuh Mekah? Setelah peperangan demi peperangan terlampaui, baru dapat Futuh Mekah. Mau nggak mau sunatullahnya begitu. Habib Rizik dikriminalisasikan. Habib Rizik nggak takut. Habib Rizik sering berkata pada kita, 1 ulama dibunuh, 1 ulama ditangkap, 1000 ulama akan Allah bangkitkan. Biar dia jadi martir, biar dia wafat, biar mati di penjara, beliau nggak ada takutnya sama sekali. Dan jangan lupa saudara, 4 dari khalifah Rasulullah hanya Abu Bakar Siddiq yang mati di atas kasur. Umar bin Khattab dibunuh, Utsman bin Affan dibunuh, Ali bin Abi Thalib dibunuh. 5 sahabat utama terdekat Rasulullah, Ja'far bin Abi Thalib dibunuh, Zaid bin Harisah dibunuh, Abdullah ibn Rawahah dibunuh. 2 yang paling dekat dengan Rasulullah pemuda, Thalha bin Ubaidillah dibunuh, Zubair bin Awam dibunuh. Nggak ada. Jadi wajar begini perjuangan saudara. Bagaimana dengan ulama-ulama? Imam Syafi'i di penjara, Imam Hanafi di penjara, Imam Maliki di penjara, Imam Hambali di penjara. Jadi wajar perjuangan seperti ini. Bahkan kalau antum tahu, Bukhari, perawi hadis nomor 1 di dunia, wafatnya secara menyedihkan di penjara dan digebugin dan dibuang mayatnya ke Bukhara. Jadi begini lumrah, wajar dalam perjuangan. Ulama dikriminalisasikan, wajar. Ini perjuangan. Ya. Dan gak usah aneh dengan cara-cara seperti ini. Endingnya bakal begitu Pak. Jadi Islam memang sekarang digenjet, digojlok, dihina, dinistakan, dibully. Dia nggak tahu bahwa cara-cara dia seperti itu justru akan membangkitkan Islam. Ini viral di luar kan, Facebook kan? Sini, lo lihat ya.
Lo dengar? Ayo di-zoomin muka saya, di-zoomin. Cara-cara kalian menyudutkan umat Islam justru akan membangkitkan kemarahan umat Islam. Dan Anda tidak akan pernah tahu rasanya bagaimana kalau umat Islam sudah marah. Kalau saja ulama-ulama yang tergabung dalam 212 mengeluarkan fatwa jihad, habis kalian. Takbir! Kita nggak ada takut nih. Boleh jadi kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, saudara. Kurang ajar. Ya, nggak ada. Wajar perjuangan memang seperti ini. Bismillah. Lillahi kalimatillah. Tadi siapa lagi yang bertanya? Setelah Bapak, antum. Assalamualaikum Ustaz. Mau menanyakan ini Pak, kekuatan ekonomi di Indonesia itu sudah sampai mana gitu? Itu aja, terima kasih. Bagaimana status ekonomi? Gue bacain dengan detail loh. Ya, gue bacain dengan detail. %50,3 kekayaan nasional kita dikuasai hanya 1% dari keluarga kaya. Coba. 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 77% ekonomi nasional. Sedang selebihnya yaitu 23% diperebutkan oleh 90% penduduk. Ya. Asing di bank asing menguasai 77% perputaran uang, menguasai 85% sumber daya alam, menguasai 71% hutan-hutan. Dan jangan lupa, 44 dari 50 orang terkaya Indonesia adalah Cina. 44 orang dari 50 orang terkaya di Indonesia Cina. Udah jelas Pak? Nyesel nggak lo tanya? Sakit hati kan? Sekarang giliran Anda yang pusing. Silakan. Ibu. Boleh yang akhwat di mic-nya sudah ada di sebelah akhwat, silakan. Ustadz, kalau Cina itu termasuk bagian dari Illuminati juga bukan ya? Karena kan yang kelihatan di Indonesia, yang di Jakarta terutama ya, itu kan seperti ekonomi itu kan mayoritas memang dikuasai sama Cina ya. Nah itu apa termasuk bagian dari Illuminati yang tadi itu? Baik, ya, terima kasih ya Ustaz. Boleh. Alhamdulillah. Wahai ibu, sama ibu-ibu musuh sopan kita. Wahai ibu, ibu tadi bertanya, luar biasa. Yang tiga mah nggak luar biasa. Ibu bertanya luar biasa. Sampai saya lupa. Oh iya. Apakah mereka termasuk dari bagian Illuminati? Jelas bagian Illuminati. Jelas sekali. Apakah mereka bagian dari Dajjal? Jelas sekali. Salah satu perusak bangsa akhir zaman, kata Nabi apa? Berkulit kuning, bermata sipit. Mereka bangsa dari timur yang bermata kecil dan berkulit kuning. Mereka itu bagian daripada kekacauan dunia. Betul pertanyaannya terkonfirmasi, ya. Halo Ustadz, maaf saya mau bertanya. Kan kita sama-sama tahu kalau sekarang kan Presiden Amerika itu kan udah berganti dari Obama menjadi Donald Trump. Ya. Nah terus kan kita sama-sama tahu kalau konspirasi 9/11 itu sendiri terjadi kan karena adanya konspirasi 9/11 itu sendiri kan terjadi karena adanya krisis minyak yang ada di Amerika. Nah awalnya kan, nah makanya dari dulu sampai sekarang Saudi Arabia itu kan temenan sama Amerika. Nah sekarang kita sama-sama tahu kalau Donald Trump itu seperti itu sikapnya terhadap Muslim gitu.
Nah, kira-kira bagaimana sih menurut Ustadz skenario yang bakal kita terima gitu? Karena kita sampai sekarang Saudi Arabia itu tetap berdekatan dengan Amerika kan, karena Amerika kan butuh minyaknya Saudi Arabia, begitu Ustadz. Soal dekatan Trump, minyak, rekayasa Saudi Arabia, begini, tidak sesederhana itu melihatnya, ya, tidak sesederhana itu. Saudi Arabia pun ingin melepaskan diri dari cengkraman Amerika, cuman tidak bisa langsung drastis, maka ini namanya perang dunia. Tapi perlahan tapi pasti mengurangi dominasi. Maklum pada waktu itu tergadaikan oleh apa? Oleh uang mereka. Tergadaikan oleh perang 98. Sampai sekarang masih utang. Bayarnya pakai minyak. Amerika biadab laknatullah. Itu ditagih Saudi Arabia pada waktu perang Irak. Antara Kuwait dengan Irak. Kan mau ke Saudi itu ya. Lalu Saudi ngundang Amerika, itu harus bayar. Bayarnya pakai minyak. Sampai sekarang nggak kelar utangnya. Tiap peluru dibayar kok. Telah mengeluarkan sekian peluru. Buset dah. Dibayar itu, Bu. Jadi nggak sesederhana itu. Belum lagi uang-uang raja itu dipegang, taruh banknya di Bank Amerika. Belum lagi segala macam rahasia-rahasia yang dipegang. Mohon maaf sekali. Udah gak asik lah ngomongnya, ntar deh. Ibu japri aja sama saya deh. Konspirasi. Baik teman-teman sekalian, sudah lewat sekali waktunya ya. Saya mohon izin kalau dengan demikian mudah-mudahan ini terpicu membawa kita lebih kuat ghirahnya. Tujuan daripada Anda mengetahui ini adalah ghirah. Apa itu ghirah? Semangat, kecemburuan ya, bahwa kita nggak rela diginiin, tapi bukan cuma nggak rela. Bisa sholat subuh berjamaah di masjid? Bisa? Dan lama-lamanya. Bisa? Kalau antum melakukan itu, antum punya kontribusi untuk mengenyahkan orang-orang jahat kepada negara. Kalau antum bisa lakukan itu. Kalau antum bisa penuhi setiap kajian, antum berkontribusi terhadap menghapus semua orang-orang jahat yang ada di Indonesia. Kita tahu banyak orang jahat di Indonesia, banyak, nggak satu. Mereka punya niat busuk, mereka niat jahat, mereka menjual Indonesia dengan keuntungan yang sedikit. Mereka telah taruh uang-uang mereka di luar negeri. Mereka pengkhianat-pengkhianat abadi. Mereka pengkhianat-pengkhianat. Mereka menggadaikan Indonesia. Mereka menjual pulau-pulau. Mereka menghutang kepada Cina dengan bunga yang menyekik leher. Dan mereka yang memaksa bank-bank itu untuk mendapatkan hutang-hutang itu. Mereka punya niat jahat. Mari kita, tanah kita di sini, lahir kita di sini, cinta tanah air, negara, kesatuan Republik Indonesia yang beragam. Dahulu kita akur, betul. Dahulu kita tentram, betul. Tetangga saya Kristen, tetangga saya persis Cina. Rumah saya kanan Cina, kiri Kristen. Aman, tentram. Kami seperti saudara. Saya suka datang ke dia, apalagi waktu dulu. Saya datang karena anaknya cantik sekali gitu kan. Dulu zaman jahiliyah. Dan belum nikah. Itu konspirasi. Itu ya, kami bertetangga nikmat baik. Sekarang gara-gara Ahok ngomong begitu, kita kayaknya jadi musuhan. Teman-teman saya banyak banget di Facebook, di Twitter. Banyak banget teman-teman saya, 70% bahkan teman-teman saya Cina. Karena pekerjaan saya sebagai konsultan penjualan yang menggunakan jasa saya banyak dari Unilever lah, Sayap Mas lah, Johnson lah, Kit lah, Glade lah. Banyak sekali. Dan produk-produk itu notabene dimiliki oleh orang Cina. Dan klien-klien saya juga banyak sekali klien-klien dari Cina. Dari asuransi, dari perbankan, sebagai macam-macam. Dan sekarang akhirnya gara-gara Ahok, jadi seperti putus. Twitter saya dari 200.000 follower tinggal 60.000. Terbukti 140.000 Cina semua. Facebook banyak unfollow.
di BBM, banyak delkon. Apa ini begini? Apa begini? Kok jadi musuhan gitu loh. Gara-gara satu orang itu. Maka dengan berkahnya pengajian-pengajian ini, ala haziniyah, walikulli niyatin salihah, wala hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tumbangkan mereka. Allah tumbangkan dan termasuk semua partai-partai yang mendukungnya. Dan Allah hancur leburkan tentara-tentara, polisi-polisi bila ada yang mendukungnya. Amin. Al-Fatihah. Dan dengan berkah suratul Fatihah, mudah-mudahan mereka yang masih ada waktu, Allah kembalikan untuk jayanya Islam. Allah kembalikan hati mereka. Allah kembalikan fisik, jiwa, raga mereka untuk membela Allah dan Rasulnya, untuk mempertahankan eksistensi Al-Quran dan hadis di Indonesia ini. Biarnak ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Bibarakatir suratul Fatihah. Al-Fatihah. Barangkali di antara kita ada yang punya hajat tapi belum bisa kita laksanakan. Barangkali di antara kita ada keperluan tapi belum bisa kita penuhi. Barangkali di antara kita ada kesusahan dalam rezeki tapi belum bisa ada proyek-proyek yang goal. Barangkali di antara kita ada yang masih melamar tapi belum bisa diterima di tempat yang kita tuju. Barangkali di tempat kita sekarang ini masih ada yang masih nganggur dan belum mendapatkan pekerjaan. Barangkali di antara kita masih ada yang punya hutang tapi belum bisa melunasi hutang itu. Mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah, Allah berikan kita kemampuan, kekayaan dan kekayaan untuk menyelesaikan semua persoalan itu. Al-Fatihah. Barangkali di antara kita ada yang sakit dan belum sampai bisa kita penuhi untuk pengobatannya. Barangkali yang sakit di antara kita, atau anak kita, atau istri kita, atau suami kita, atau ayah kita, atau ibu kita, atau keponakan kita yang kita sayangi semuanya. Barangkali belum bisa kita penuhi, barangkali belum bisa disembuh sampai sekarang, dan belum ketemu obatnya. Dengan berkah suratul Fatihah, dengan asbabnya taklim-taklim ini, Allah sembuhkan, Allah angkat penyakit kita semua. Al-Fatihah al-Aziniyah, walikulli niyatin sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Barangkali di antara kita masih ada yang punya hajat tapi belum terlaksana. Masih ada yang belum mendapatkan pasangan tapi belum ada yang cocok. Mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah Allah lapangkan kemudahan itu. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa la hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla. Ya Allah, anta syafi, la shifaa'un la shifauka, shifaa'un la yughadiru saqama. Ya Allah, anta ghani, aghna bi halalikan haramik wa bi ta'atika ma satifaldika amman siwak. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bis sirril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah iftah lana abwaabal khair waj'alna min ahlil khair ya farijal ham ya kashifal gham ya man yabdihi yaghfir wa yarham wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas pemaparannya.